Wujud kebudayaan Kerajaan Insana Timur Tengah Utara oleh Leonardo Eligius Kolo 211-19119. Wilayah Kerajaan Insana yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Insana yang terletak di tengah Pulau Timur Tengah Utara. Masyarakat Insana hidup berkelompok dalam suatu suku atau klan yang mempunyai tugas-tugas tertentu, mempunyai adat istiadat sendiri, dan tinggal di suatu wilayah tertentu. Suku-suku yang umumnya terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Usif, Amaf, dan Kolomanu. Nama suku diturunkan menurut garis ayah. Usif adalah kelompok suku yang berstatus bangsawan dan mempunyai beberapa suku rakyat di bawahnya sebagai pendamping pembantu, pemberi upeti dari panglima perangnya. Yang berikut adalah kearifan lokal Kerajaan Insana. Sebagaimana tampak dalam ritus dan mitosnya, masyarakat Insana percaya adanya Tuhan, yang dalam bahasa Dawanya Wisneno, yang menciptakan, bercahaya dan membakar, memberi kesejukan dan ketenangan, memelihara dan menumbuhkan. Tempatnya jauh dan tinggi di atas langit. Tuhan juga digambarkan sebagai pusat matahari dan bulan, sehingga disebut Neno Anan, Mafuana Anan. Salah satu hal yang unik dalam ritus adat ada perhitungan dari angka 1 sampai dengan 7. Angka 7 disebut sebagai milik Tuhan, sedangkan angka 1 sampai 6 diperuntukkan bagi urutan-urutan leluhur. Kepercayaan kepada leluhur sangat kuat. Dalam doa-doa dan mitos-mitos, para leluhur biasanya dimintai tolong sebagai perantara untuk menyampaikan kepada Tuhan pengatur dan pencipta segala aspek kehidupan di dunia, selalu dihubung-hubungkan dengan leluhur. Kalau sedang marah, leluhur akan mendatangkan penyakit atau kesialan dalam keluarga, atau bahkan akan membiarkan keturunannya terkena musibah. Kalau leluhurnya tidak membiarkan, maka keturunannya akan selamat dan mendapatkan banyak rezeki. Oleh karena itu, peninggalan dan kuburan leluhur selalu dipelihara dan rutin dikunjungi. Pada saat penziarah, orang biasanya membawa hewan persembahan maupun sirip pinang yang diperuntukkan bagi para leluhur. Yang berikut adalah upacara ritual. Upacara ritual biasanya diselenggarakan di rumah-rumah adat, baik sonaf atau rumah adat para raja maupun tola atau rumah adat amaf. Menurut kepercayaan masyarakat, rumah adat merupakan sumber kehidupan dari seluruh suku. Tiap rumah adat mempunyai hauteas di sebelah timurnya atau di depannya dengan tumpukan batu-batu datar yang dengan jumlah tingkatannya ditentukan menurut aturan adat suku yang bersangkutan. Bagi sebuah sonaf, tumpukan batu datarnya berjumlah 7 tingkat. Di dalam rumah adat terdapat tiang-tiang agung di mana peninggalan para leluhur disimpan atau digantungkan, dan di bawah tiang agung tersebut ditempatkan juga sebuah batu datar sebagai tempat persembahan serta tempat mengoleskan darah hewan sembelihan sebagai beserta sedikit bulunya. Di ladang juga dilaksanakan ritual-ritual yang berkaitan dengan siklus bertani dan biasanya menjadi tempat di sumber air atau di pohon besar yang juga selalu ada hauteasnya. Macam-macam upacara ini berhubungan erat dengan hampir seluruh kegiatan kehidupan manusia, yakni siklus kehidupan, siklus bercocok tanam,
upacara rumah adat, dan upacara sonaf. Yang berikut adalah upacara siklus kehidupan. Peristiwa-peristiwa penting sejak lahir hingga meninggal senantiasa ditandai dengan upacara adat. Upacara adat yang sangat menonjol dilakukan adalah upacara pada saat melahirkan anak serta mengeluarkan ari-ari dan upacara cukur rambut. Upacara pernikahan harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki supaya bisa membawa pihak perempuan ke rumah adat sukunya, dan supaya anak-anaknya nanti berhak memakai nama sukunya. Kalau upacara belis tidak dilaksanakan, maka pihak laki-laki tidak berhak atas anaknya, dan anak-anak tersebut akan memakai nama suku ibunya. Besar kecilnya belis tergantung pada apakah si perempuan keturunan Usif atau Amaf. Pada umumnya, Usif lebih besar belisnya daripada Amaf. Pada zaman dahulu, belis bagi seorang putri raja terdiri dari beberapa ekor sapi, beberapa ekor kerbau, beberapa ekor kuda, dan sejumlah emas dan perak. Yang berikut adalah upacara siklus bercocok tanam. Upacara bercocok tanam dimulai dengan menanam kebun hingga panen. Urut-urutannya sebagai berikut: upacara mempersiapkan kebun, upacara membalik tanah, upacara mengeluarkan bibit tanaman, upacara agar tanaman tumbuh subur dan tidak rusak hama, upacara makan jagung muda, upacara panen, upacara bentang tikar, upacara ikat jagung yang disertai dengan lagu-lagu dan syairnya, serta upacara tutup lumbung. Di samping itu, masih ada upacara mendinginkan tanah pada saat menebas hutan baru. Semua upacara itu dilaksanakan dengan tujuan agar kebun atau ladang terhindar dari hama dan bencana, dan diharapkan nantinya memberi hasil yang baik. Pelaksana semua upacara itu adalah tobe yang selalu memberitahukan kapan, di mana, dan bagaimana pelaksanaannya kepada seluruh masyarakat di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Yang terakhir adalah cara pewarisan kebudayaan agar tidak punah. Yang pertama, pendidikan tentang budaya daerah. Yang kedua, mengenali budaya daerah sendiri. Yang ketiga, mendukung upaya pengembangan budaya daerah. Yang keempat, selalu merayakan upacara adat. Yang kelima, mengenalkan budaya daerah kepada orang lain. Sekian dan terima kasih.